Baik, kita ulangi lagi ya. Jadi ada beberapa tesis pokok teori modern dan nanti juga akan mempengaruhi yang akan dikonter oleh teori-teori postmodern ya. Jadi teori modern, tesis pokok yang pertama Auguste Comte, Emile Durkheim, Weber, Mach, walaupun mereka berbeda paradigma, berbeda perspektif, tetapi sebenarnya mereka bisa dijadikan semacam adalah kelompok-kelompok teoretisi yang menganggap bahwa industrialisasi itu adalah pendorong utama perubahan sosial, industrialisasi. Jadi Comte dan Weber percaya bahwa perubahan sosial melibatkan kemenangan progresif atas rasionalitas sains. Industri tadi itu ada mesin, itu adalah produk dari sains, dan ada manajemennya juga produk dari sains, ada birokrasi juga produk dari sains. Jadi itu adalah dianggap sebagai kemenangan sains atas yang lainnya, maksudnya. Nah, Comte percaya bahwa masyarakat modern akan didominasi oleh sains. Nah, tadi ya, bahwa kalau Anda belajar tentang teorinya Comte, misalnya masyarakat itu ada 3 tahap masyarakat ya. Yang Oke, sebentar. Ada 3 tahap masyarakat. Ada 3 tahap masyarakat. Yang pertama adalah tahap yang animisme ya. Animisme, tahap animisme, lalu tahap tahap yang terakhir itu adalah positivis. Positivis ini adalah ada animisme, teologis, tahap teologis yang pertama. Teologis ini adalah banyak religi, banyak kepercayaan ya. Animisme, teologis. Lalu ada tahap metafisik. Tahap metafisik ini tahap sudah evolusi dari agama. Yang pertama adalah tadi teologis ini animisme, dinamisme itu ya. Mungkin teman-teman paham itu ya. Lalu metafisik ini tahap yang sudah monoteis ya. Tuhan, keesaan Tuhan, monoteis. Nah, yang terakhir adalah positivis. Artinya masyarakat itu berubah dari yang pertama masyarakat yang mengagumkan kekuatan gaib, yang dari banyak kekuatan gaib itu ya. Pohon punya kekuatan gaib, ya pokoknya binatang punya kekuatan gaib. Nah, lalu akhirnya ada evolusi ke percaya pada satu Tuhan atau monoteis. Nah, setelah itu masyarakat berubah dari percaya pada satu Tuhan, nah lalu ke positivis. Jadi positivis ini masyarakat industri yang percaya pada ilmu. Jadi mereka tidak lagi mengabaikan 2 kekuatan tadi, teologis dan metafisik, dan orang kembali ke ilmu, ke sains ya. Nah, itu adalah ini. Nah, Weber sepenuhnya percaya bahwa rasionalitas dan birokrasi akan membentuk masyarakat modern seiring dengan memudahnya tindakan berbasis tradisi dan afeksi. Tradisi, afeksi. Hampir sama dengan tadi Comte ya. Yang satu teologis, metafisik. Ditinggalkan, ganti positivis. Nah, ini juga tindakan-tindakan yang tradisional, afeksi ditinggalkan menuju ke rasionalitas dan birokrasi. Kalau Anda berhadapan dengan birokrasi itu adalah tidak lagi bicara tentang afeksi ya. Jadi benar-benar adalah mesin ya, mesin atau manajemen. Nah, tesis yang kedua adalah Mach dan Durkheim sebaliknya kurang memberi tempat penting bagi sains dan pemikiran rasional.
kurang memberi tempat penting bagi sains dan pemikiran rasional. Pun demikian, keduanya percaya bahwa masyarakat berubah secara progresif ke arah kemajuan. Lalu sementara Marx percaya bahwa masyarakat bergerak menuju masyarakat komunis utopia. Ya, ini yang mungkin teman-teman mengenal Marx ini adalah pencetus sosialis komunis itu ya. Nah, maksudnya masyarakat komunis itu masyarakat tanpa kelas ya bahasanya itu kan. Sekarang berada pada masyarakat pada kelas-kelas berjuang proletar, dan Marx mengira akan terjadi masyarakat tanpa kelas. Tapi itu adalah utopia, jadi gagasan-gagasannya, imajinasi ya, utopia. Durkheim berargumen bahwa perubahan sosial bergerak menuju masyarakat solidaritas organik, dari solidaritas mekanis yang solidaritas berdasarkan kekeluargaan, keturunan, asal usul, seperti di masyarakat desa itu ya, karena kesamaan ya. Jadi mereka bersatu karena ada kesamaan ya. Misalnya Anda dengan saudara Anda dengan keluarga Anda dengan tetangga Anda itu ya. Nah, tapi ketika masyarakat itu ada industrialisasi tadi itu, industrialisasi itu masyarakat tidak lagi homogen ya, tapi lebih ke heterogen. Heterogen ini banyak pekerjaan ya, pekerjaan yang berbeda-beda ya. Seperti Anda paham ini di kota itu yang punya banyak pekerjaan, yang punya aneka profesi ya, atau berbagai macam karakter ya. Nah, itu adalah bersolidaritas organik ya. Makanya ada perbedaan antara orang masyarakat yang tradisional dan masyarakat yang modern adalah pada kalau Anda atau kita misalnya melihat orang itu dari sisi kesamaannya, ya itu adalah mekanis ya. Tapi kalau kita bisa bekerja sama dengan semuanya, siapa saja, itu namanya organik ya. Nah, baik Marx maupun Durkheim menggunakan analisis sains untuk mengungkapkan big story ya, yang dalam bahasa postmodern disebut dengan metanarasi tentang perkembangan masyarakat. Jadi kalau sekarang kita ini sebenarnya adalah terpengaruh oleh Marx dan Durkheim. Mungkin kalau sebelum Anda belajar teori sosial itu apa pengaruhnya? Padahal dua orang ini adalah memiliki pengaruh besar pada perkembangan dunia ya, terutama Marx dan Emil Durkheim gitu ya. Emil Durkheim ini sebenarnya di beberapa negara, bahkan Marx ini teorinya banyak digunakan ya. Misalnya sekarang ada Rusia, ada dulu Uni Soviet ya, Uni Soviet, lalu ada Korea Utara, dan sekarang sebenarnya banyak negara-negara yang sebenarnya ambil dari ini antitesis dari teorinya Marx ini, negara-negara sosialis. Jadi sebenarnya Marx ini sangat mempengaruhi masyarakat internasional ya, termasuk juga Emil Durkheim ya. Emil Durkheim juga mempengaruhi. Akhirnya, tetapi kita terlalu percaya pada Marx, percaya pada Durkheim, maka artinya disebut dengan metanarasi, cerita besar ya. Jadi ini luar biasa. Jadi ketika postmodern itu mengejek mereka ya, mengejek dalam arti postmodern begitu tidak begitu yakin tentang single story ya, cerita tunggal tentang perkembangan Marx, perkembangan masyarakat menuju komunis atau perkembangan masyarakat menuju ke solidaritas organik. Ini banyak disangsikan oleh postmodern ya. Jadi postmodern itu benar-benar ada teori yang sangat berbeda ya. Nah, kepercayaan kepada kemajuan dan sains merupakan karakteristik utama pada pemikiran modern. Kemajuan, sains gitu ya. Jadi kalau Anda selama ini ngomong tentang kemajuan, tentang sains, itu Anda telah benar-benar mengikuti paham mereka ini ya. Nah, tapi kalau Anda sudah pesimis tentang perkembangan sekarang ini, industrialisasi seperti apa, nggak jelas,
seperti perkembangan pendidikan sekarang kayaknya nggak pasti gitu ya. Nah itu mungkin Anda sudah mulai terpengaruh oleh postmodern ya. Jadi kalau Marx dan Durkheim ini seolah-olah masyarakat itu menuju ke perubahan ya, menuju ke tahap perubahan yang lebih baik bahasanya. Tapi kalau postmodern, wah tunggu dulu, belum tentu ya. Oke, mana tadi ini nggak berubah lagi? Postmodern. Nah, teori postmodern itu menggugat pandangan tadi, pandangan Emil Durkheim, pandangan Marx, pandangan Weber, itu digugat pandangan Comte. Nah, teori postmodern ini sering disebut juga dengan teori postmodern. Jadi ada teori postmodernism, tapi sering disebut postmodern, menolak pemikiran modern yang akarnya dapat ditemukan pada pemikiran sosial yang berkembang sepanjang abad pencerahan di Eropa. Jadi kayak tadi bahwa pemikirannya Marx, pemikirannya Durkheim itu benar-benar mengubah Eropa ya, Jadi kalau mungkin sekarang Anda sedang mempelajari ya, tapi sebelumnya mungkin Anda nggak paham ya, bahwa pemikiran mereka itu banyak mengubah Eropa ya. Nah, teori postmodernisme berargumen bahwa individu tidak lagi percaya pada satu kemajuan sebagai sesuatu yang tak terhindarkan. Ya, jadi ini ada semacam fenomena bahwa kemajuan sekarang ini kayaknya postmodern meragukan ya tentang kemajuannya. Lalu kemampuan sains untuk menyelesaikan semua masalah, seolah-olah larinya orang itu ke sains gitu ya. Nah, ini kayaknya mulai disangsikan. Nah, lalu yang ketiga adalah kesempurnaan ide kemanusiaan seperti gagasan Marx gitu ya. Seperti gagasannya Marx, atau mengelola masyarakat secara rasional. Idenya Weber. Jadi ini kayaknya postmodern itu menolak Auguste Comte tadi ya, kemajuan ya, sebagai sesuatu tak terhindarkan, teologis, metafisik, lalu positivis. Nah, hampir semua orang dari modern tadi yang mengatakan kemajuannya. Lalu kemampuan sains untuk menyelesaikan semua masalah. Ya, seperti Emil Durkheim, seperti Marx juga sangat kalau salah Weber ya, Weber dan siapa tadi itu yang begitu percaya pada sains tadi itu. Lalu Marx lebih percaya pada ide kemanusiaan dan Jadi teori postmodern ini berpandangan bahwa individu sekarang lebih pesimistik tentang masa depan dan kurang bersedia untuk percaya pada kebenaran dapat ditemukan dalam teori-teori besar, grand teori atau ideologi ala Marxisme. Jadi kalau Anda pesimis, itu Anda sudah sedikit banyak mengenal postmodern ya. Artinya ketika kita kuliah, belum tentu juga nanti masa depannya itu cerah. Jadi ini kok malah banyak pengangguran. Nah, itu adalah fakta bahwa tidak selalu bisa menyelesaikan persoalan ya. Yang begitu banyak persoalan, yang begitu kompleks gitu ya. Persoalan yang begitu kompleks tidak bisa hanya diselesaikan dengan pendidikan atau dengan birokrasi atau dengan solidaritas organik tadi itu ya. Nah, atau ala Marxian dengan ideologi gitu ya. Jadi selama ini banyak ada manipulasi ideologi sehingga menutup celah-celah kritik gerak masyarakat, membungkam masyarakat itu ya. Nah, tetapi apakah sekarang
ideologi ini masih mempan. Nah, saya kira teori postmodern kayaknya tidak lagi percaya. Oke, baik. Yang kedua, dalam pandangan pengikut teori postmodern, saat ini terdapat ragam kepercayaan tentang apa yang disebut dengan kebenaran dan keadilan, atau kemajuan, atau perkembangan, atau apa yang lain. Jadi tidak ada suara tunggal tentang kebenaran. Tidak ada suara tunggal tentang keadilan. Yang adil itu yang seperti apa gitu ya, misalnya. Nah, misalnya adil itu yang seperti apa? Adil menurut orang A belum tentu menurut orang B itu adil. Nah, kemajuan sama. Kemajuan menurut kelompok ini maju. Kalau kelompok yang lain ini malah kemunduran. Nah, jadi ini sekarang tidak bisa kita didikte ya dengan satu teori bahwa kita perlu ketika sekarang ada di sini lalu kita ingin melakukan perubahan. Nah, kebenaran atau apapun tidak lagi diterima sebagai berwajah tunggal, melainkan berwajah jamak. Nah, individu tidak lagi mengoperasikan kebenaran tunggal, tidak ada lagi single story. Sekarang kita kalau dulu kan ada American Dream ya. American Dream itu adalah orang itu lahir lalu mereka menikmati masa remaja, lalu dengan sekolah, lalu kuliah, lalu dapat pekerjaan yang bagus, pekerjaan kantoran itu ya misalnya, lalu mereka bisa membeli rumah, mereka bisa membeli mobil, lalu menikah, lalu punya anak. Itu namanya American Dream. Mimpi Amerika ini ya, mimpi Amerika, dan hampir semua negara-negara itu mengikuti itu ya. Jadi berlomba-lomba dengan kuliah yang tinggi sampai S3, berlomba-lomba mencari universitas yang paling bagus, berlomba-lomba mencari artinya pendidikan tadi sains tadi ya. Nah, lalu nanti American Dream-nya adalah nanti bisa menikah, tapi Pak pekerjaan dulu ya, banyak pekerjaan dulu, tidak harus menikah. Itu tidak American Dream ya. Jadi kuliah lalu bekerja, lalu ya tadi itu punya rumah atau punya mobil, nah baru menikah. Itu adalah, itu dulu dianggap sebagai kebenaran ya, dianggap sebagai kebenaran dan dianggap sebagai kesuksesan ya, kesuksesan. Nah, apakah itu sekarang relevan gitu ya? Nah, mungkin di beberapa kelompok relevan ya, tapi di beberapa komunitas mungkin tidak lagi. Tidak lagi misalnya, wah ini dengan pendidikan tinggi ini menunda usia menikah gitu ya. Sekarang banyak pengangguran sarjana misalnya. Nah, jadi semakin sekarang tidak tentu maksudnya, tidak tentu. Oke. Nah, individu tidak lagi mengoperasikan kebenaran tunggal sementara menganggap yang lain sebagai palsu, sesat, dan fiksi. Jadi tidak lagi bahwa itu yang paling benar. Sementara ini sesat, sementara ini fiksi, sementara itu palsu, tidak. Sekarang ini antara palsu, yang sesat, yang fiksi sangat tipis ya, sangat tipis bedanya ini. Ya, 12-13 kata orang gitu ya. Misalnya. Nah, tidak ada resep sederhana untuk menyelesaikan masalah dunia. Mereka menyambut perubahan dalam cara pandang ini. Nah, ini adalah postmodern ya. Lalu yang ketiga, menurut teori postmodern kita telah kehilangan keyakinan dalam semua rencana besar untuk masa depan kemanusiaan. Wah, kalau dulu misalnya sebelum Soviet itu hancur gitu ya, kayaknya komunisme ini masa depan gitu ya. Nah, atau juga sebelum Amerika collapse misalnya, bahwa kapitalisme ini adalah masa depan gitu ya. Dulu adalah komunis dan kapitalisme ini sebuah ideologi yang saling bersaing ya, saling mematikan ya. Nah, jadi sekarang ini masa depannya apa? Komunis, sosialis, kapitalis, atau gabungan? Nah, ini yang tidak jelas. Jadi kemajemukan dan kekacauan yang rapi. Ya. Sekarang kita itu berada dalam ranah kemajemukan dan kekacauan yang rapi. Ya. Dalam sebuah tertib baru dunia hari ini. Nah, jadi sekarang perlu juga kita memahami kita ini tidak hidup dalam
yang tidak semudah yang dulu, yang sebenarnya dulu itu juga mudah, cuma dulu kan kita akan lebih percaya generasi tadi itu. Dulu orang percaya pada teori yang dasar tadi, generasi, teorinya Durkheim, teorinya Marx, teorinya Auguste Comte. Nah, dulu makanya banyak Eropa itu banyak yang ateis ya, karena apa? Menurut teori Comte itu kan jadi teologis metafisik ya. Awalnya orang percaya pada kekuatan-kekuatan, ada pohon punya kekuatan, lalu binatang punya kekuatan, lalu berubah menjadi percaya pada dewa-dewa gitu ya. Satu dewa akhirnya. Kita menjadi satu dewa, nah, atau satu Tuhan. Lalu munculnya industri sains, itu orang meninggalkan itu ya, meninggalkan itu semua. Orang ada di pabrik-pabrik itu ya, orang ada di pabrik-pabrik, orang lebih fokus pada materialisme materialis, mencari pekerjaannya kok gajinya kurang, orang demonstrasi, protes ya. Jadi orang disibukkan di situ ya, orang disibukkan di situ. Oke, jadi kita memasuki sebuah era di mana semua hal yang bergerak, semua bergerak ke segala arah, tidak ada lagi satu arah yang tujuannya. Sekarang hampir semua merasakan itu ya, di beberapa negara itu tidak semacam tidak ada lagi single story, cerita tunggal tentang mau dibawa kemana ini kan gitu ya. Jadi semua bentuk model dan gaya adalah boleh sepanjang kita tidak memperlakukan semua itu secara lebih serius. Ya, jadi ini menarik ini. Semua bentuk model dan gaya adalah boleh sepanjang kita tidak memperlakukan semua itu secara terlalu serius. Jadi gaya-gaya ideologi tahun-tahun 70-an, oh ya itu yang terlalu serius itu. Nah ini saya kira orang tidak lagi seperti itu ya. Orang lebih arah kombinasi misalnya. Loh katanya ideologinya sosialis, tapi kenapa kok pasarnya kapitalis? Nah sekarang lebih fleksibel gitu ya. Katanya komunis, tetapi ekonominya kapitalis. Nah jadi ada banyak ada banyak jalannya. Nah, pengikut TP berpendapat bahwa semua teori modern ketinggalan zaman dan tak dapat diterima. Nah, ini jadi teori-teori sosial yang begitu banyak itu, yang tadi itu ketinggalan zaman dan tak dapat diterima lagi. Itu adalah luar biasa gugatan dari postmodern ini. Oke, jadi itu dulu. Ada pertanyaan? Ini sekilas tentang postmodern. Pak, ngapunten izin menanggapi. Okay. Dari penjelasan panjenengan dari awal hingga saat ini, Pak, berdasarkan pemahaman saya ini berarti postmodern ini istilahnya apa ya, Pak ya, memporak-porandakan hal-hal yang sudah ada, yang sudah mapan, gitu, Pak. Iya, betul. Artinya sebenarnya bukan postmodern yang memporak-porandakan. Sebenarnya masyarakat sendiri itu nggak percaya lagi tentang kebenaran tunggal, single story gitu ya. Kalau dalam bahasanya itu cerita tunggal, gitu ya. Misalnya ada negara yang katanya itu komunis, tapi kenapa kok kapitalis kan gitu kan ya? Ekonominya kapitalis kan gitu. Tapi ada negara itu yang katanya kapitalis, tapi kenapa kok sosialis gitu ya? Maksudnya uang negara itu digunakan untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Misalnya yang tidak bekerja disantuni itu ya. Ada yang seperti itu. Jadi ini sekarang tidak ada kepastian kan gitu ya. Sekarang negara mana yang mengklaim pasti itu ya. Nah, dari tingkat negara pun seperti itu, di tingkat individu juga sama. Berarti American Dream. Kalau kita masih punya American Dream tadi itu kan tahun 70-an, tahun 80-an, atau 90-an gitu ya. Jadi misalnya kuliah dulu, terus, nah dulu kan ada namanya berakit-rakit dahulu kan ya. Lalu apa? Bersenang-senang kan? Nah, lalu ada lagu yang mengatakan, loh, kalau berakit-rakit dulu tapi nggak pernah apa? Kalau nggak pernah apa? Nah, lagu saja sudah nggak percaya tentang itu ya. Jadi, nah, sekarang generasi-generasi muda tidak lagi percaya tentang itu. Kenapa kok harus bersakit-sakitan dulu kan gitu? Nah, belum tentu juga nanti berhasil kan gitu. Belum tentu juga berhasil. Jadi kita mengharapkan
etos seperti tahun 70-an, tahun 80-an itu yang bekerja keras, belajar keras dengan nanti masa depan yang cerah. Nah, ini sudah terbantahkan kan gitu. Dan sekarang berapa pengangguran terpelajar? Pengangguran sarjana. Ayo, kemana? Nah, dibawa kemana mereka? Lalu industrialisasi. Industrialisasi sekarang ini banyak negara-negara yang malah menolak industrialisasi. Iya kan ya? Nah, industrialisasi itu nanti akan membuat tanahnya hancur gitu ya. Tanahnya, airnya kena polusi. Nah, dan sekarang malah beberapa daerah tempat itu udah ini bebas industri, bawa ke sana aja kan gitu. Siapa yang mau kan gitu ya sekarang kan. Nah, sekarang kan seperti itu. Jadi postmodern ini adalah tadi ada modernity, postmodernity dan postmodern. Kalau postmodernity adalah keadaan, memang keadaannya seperti itu, Mbak Rati. Keadaannya itu yang tidak ada kepastian, tidak ada kepastian. Nah itu mungkin. Ada lagi Rati dan yang lain. Matur nuwun Bapak. Yang lain? Iya Bapak, saya ingin bertanya. Rafida ya. Kalau ini kan mungkin bisa dikatakan kritik atas teori modern. Terus seperti yang teori dari Auguste Comte, yang perubahan manusia dari teologi ke metafisik, kemudian ke positif. Apakah teori postmodern ini sama seperti itu? Maksudnya dipengaruhi oleh perubahan pemikiran manusia gitu Pak? Jadi gini, misalnya dulu itu ada anggapan gini, ketika masyarakat itu sudah industrialisasi, seperti Eropa itu kan pernah mengalami industrialisasi, Inggris itu ya, industrialisasi itu orang meninggalkan agama kan gitu kan, menjadi ateis kan gitu ya. Memang dulu pernah mengalami bahwa ateis itu mulai tinggi angkanya. Nah, tapi ternyata sekarang tidak berbalik ya. Maksudnya gini, belum tentu bahwa dengan adanya industrialisasi itu maka orang meninggalkan agama itu belum tentu. Justru malah kasusnya ini seperti di Indonesia, seperti di Asia ini agamanya semakin menguat. Agamanya semakin menguat. Nah, juga data-data terakhir di Eropa itu malah ateis, ya memang tumbuh ateis, tapi agama juga tumbuh besar. Nah, gitu ya. Agama juga tumbuh besar. Jadi artinya teorinya Comte itu dulu mungkin dianggap relevan ya, tapi sekarang mungkin postmodern misalnya menganggap bahwa tidak ada cerita tunggal yang mengatakan bahwa dengan adanya industrialisasi itu orang tiba-tiba menjadi sekuler kan gitu kan. Ya, gitu ya. Belum pasti, belum tentu. Dan banyak negara-negara atau masyarakat yang menolak data itu. Malah banyak yang religius kan gitu ya. Iya kan? Malah banyak yang religius. Nah, seperti itu. Kalau postmodern dikembalikan ke masyarakatnya. Dikembalikan ke data awal, data masyarakatnya, empirisnya apa, seperti apa gitu ya. Postmodern tidak punya semacam tadi itu, seperti Marx, seperti Durkheim, punya rencana besar, cerita besar tentang perkembangan masyarakat. Ya, mereka tidak menawarkan itu. Dikembalikan ke masyarakatnya masing-masing, dikembalikan ke individu masing-masing. Jadi pernah memang ketika industrialisasi itu menggoncang Eropa memang pernah terjadi, tetapi akhirnya sekarang berbalik ya, dalam arti di beberapa negara Asia tidak terwujud itu bahwa industrialisasi tidak mengakibatkan sekulerisme, justru malah ada penguatan agama. Nah, itu jadi teori Comte. Nah, kalau postmodern Mbak Rofida tidak punya tidak punya, nanti kan menjadi cerita besar lagi kalau postmodern menawarkan gitu ya, misalnya menawarkan ini enggak, mereka tidak menawarkan apapun ya. Oke, ada lagi. Ya, seperti birokrasi itu kan. Ini kan birokrasi itu kan temuannya Weber itu. Masa depan modernitas itu dibangun dengan birokrasi ini. Sekarang auto birokrasi dengan digital birokrasi. Akhirnya orang tidak pernah ketemu kan, hanya ketemu dengan mesin kan. Nah, ditolak kan gitu. Akhirnya apa, orang investasi kan gitu. Wah, gimana ini? Mungkin. Kira-kira lebih enak mana ketemu
face to face, lalu negosiasi, lalu ngobrol, lebih enak mana dengan apa? Dengan mesin. Ya. Alasannya kan mesin sekarang, birokrasi mesin kan. Loh kenapa anak saya kok nggak diterima? Loh ini kan sudah apa? Saya nggak tahu ini anaknya ABCD. Ini kan yang mesin yang bermain. Skornya berapa, tinggal dipotong grace kan gitu. Nah, apakah seperti itu yang diinginkan masyarakat? Jadi nanti masyarakat yang tidak perlu ketemu dan ketemu dengan mesin saja gitu, seperti itu ya. Nah, ya gitu. Jadi kalau kita ketemu manusia kan masih bisa dinegosiasi ya. Tahu maksudnya ya? Masih ada, Pak mohon maaf Pak, saya belum fotokopi nih Pak. Bisa nggak ditunggu saya fotokopi? Seharusnya kan tutupnya jam 4. Pak tolong Pak ditunggu Pak misalnya. Kan masih bisa kan gitu ya. Tapi kalau misalnya dengan birokrasi, apalagi sekarang dengan digital, jam 4 sudah. Nah, itulah. Jadi memang bahwa birokrasi itu adalah yang ditemukan oleh Weber itu pernah menjadi mendominasi ya, menjadi tawaran. Nah, apalagi sekarang ditambah dengan internet, dengan digital ya sekarang itu ya. Nah, seperti sekarang, seperti Anda sekarang tidak perlu lagi ke bank kan, jalannya cukup ke ATM, gitu. Apalagi sekarang, wah sudah. Nah. Tapi kalau misalnya terjadi pencurian, bagaimana Anda? Loh, saya nggak tahu. Berdasarkan data kan ini, berdasarkan data-data Anda telah melakukan transaksi kan gitu ya. Anda telah melakukan transaksi secara elektronik. Nah gitu ya. Nah misalnya kalau manual, misalnya ketemu dengan manusianya, Pak saya menarik uang segini, saya menabung uang segini. Nah di situlah. Artinya dulu masih ada interaksi ketika ketemu dengan manusia, tapi sekarang nggak ada lagi interaksi sosial, tidak lagi ada hubungan sosial. Anda berhadapan dengan mesin, kan gitu ya. Anda berhadapan dengan mesin. Anda misalnya telat bayar listrik, langsung kan denda kan, seret, ya kan? Telat bayar air, langsung denda, seret, kan gitu ya. Misalnya Anda lupa tidak membeli pulsa, akhirnya Anda karena sering pakai WiFi, tidak pernah membeli pulsa, handphone Anda, nomor Anda hangus kan gitu kan. Misalnya. Nah itu ya, makanya kalau ketemu dengan manusia kan lebih enak. Mohon maaf Pak, ini saya lupa ini kan, saya selalu pakai WiFi akhirnya. Mungkin di situ ya. Jadi saya katakan tadi bahwa teorinya Marx, teorinya Comte, teorinya Weber, Durkheim itu memang mengubah dunia. Dan sampai saat ini, sampai sekarang ini, walaupun Anda mungkin misalnya tidak belajar teori sosial, tapi Anda sudah kena dampaknya itu. Kena dampaknya teori tadi itu, teori modern itu. Nah, sekarang ini termasuk kita yang kuliah, sekolah ini kan juga terpengaruh mereka. Kan ya, kemajuan mereka. Nah, sekarang dikembalikan ke masing-masing. Postmodern tidak punya cerita, tidak punya narasi, cerita besar gitu ya. Oke, Rafida seperti itu. Ada lagi yang bertanya? Iya, Pak. Matur nuwun, Pak. Sama-sama. Mohon izin Pak untuk bertanya Pak. Mengenai postmodern ini Pak ya, misalnya dalam satu negaranya itu sudah maksudnya tidak single story gitu Pak, tapi ada masyarakat tertentu yang masih single story gitu, atau komunitas tertentu yang masih single story gitu, apakah masyarakat itu bisa menolak ini Pak yang berlaku secara umum? Gimana ya bahasanya? Bingung saya Pak. Kak, misalnya negaranya itu kosmo, tapi satu masyarakat tertentu itu masih single story gitu loh Pak. Iya. Oke. Oh jadi gini, pertanyaan Fitri ini bagus sebenarnya. Jadi apakah tadi kan kalau dulu kan teori-teori mereka, kita nggak bisa menolak Emil Durkheim, tidak bisa menolak Weber kan dulu ya. Tapi dengan adanya postmodern ini, kita itu bisa menolak dan kreativitas menolaknya lebih banyak. Nah, kalau dulu kan misalnya gini,
kita nggak setuju dengan A misalnya, kita kan cenderung protes kan, kita cenderung kritik, kita cenderung protes. Nah itu ala-ala yang ya hampir sama, itu ala-ala single story itu. Tapi sekarang kalau misalnya kita nggak suka sesuatu ya kita tinggalkan saja gitu ya. Tahu maksudnya? Jadi kita tidak setuju dengan sesuatu, kita nggak perlu mengkritik, tidak perlu mengkritik, kita tinggalkan saja. Eman energi kita untuk mengkritik, rugi kan gitu ya. Nah, ini postmodern itu kebanyakan dia ada yang tidak mengkritik, ada yang ingin membuat apa? Ingin jalan sendiri, ada yang masih mengkritik tapi tidak seperti kritik-kritik yang teori-teori sebelumnya itu yang menghabis-habiskan ya itu enggak. Jadi artinya kembali kepada modernity masyarakat itu sekarang karakternya bermacam-macam. Tidak lagi sih misalnya gini, misalnya Fitri misalnya punya teman, nggak setuju, tidak perlu mereka mengcounter ya, tidak perlu mengcounter ya. Bisa ditinggalkan saja gitu ya. Kan amanah. Anda nggak setuju ada istilahnya mengcounter, mendiskusikan. Tapi nggak setuju Anda langsung minggir gitu aja. Ya, lebih amanah. Ayo. Langsung menghilang. Ya, itu. Saya nggak ini beda karakter, langsung menghilang. Saya nggak sama dengan mereka. Nah, ini gaya-gaya sekarang seperti itu. Nggak perlu kita misalnya nggak suka terhadap sesuatu dipikir terus gitu maksudnya ya nggak perlu ya misalnya nah, seperti itu. Masyarakatnya sekarang lebih seperti itu. Nah jadi kalau menurut saya walaupun ada kekuatan yang mengajak ke single story mungkin bahasanya Mbak Fitria itu misalnya belum tentu elemen-elemen masyarakat individu ini ikut larut ke dalam single story itu sudah nggak zamannya ya sudah nggak zamannya. Mungkin ibaratnya orang gini, orang pidato ngomong bla 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 sudah didengarin aja kan, setelah itu tinggal pergi kan gitu ya, lebih enak kan ketimbang ya kan, lebih gitu seperti itu. Atau seperti gini, Fitria misalnya, itu ini samin ya, istilahnya samin itu dalam arti ada cerita, nggak tahu apakah ini benar atau enggak ini misalnya ya. Misalnya ketika terjadi tanam paksa itu adalah ada menanam bla 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 itu ya misalnya. Tapi kalau Anda nggak menanam kan Anda dipukulin sama Belanda kan ya misalnya. Rugi sendiri ya kalau dipukulin ya. Nah, tapi ada cara bagus misalnya sebelum menanam itu misalnya dimasak dulu bijinya gitu ya. Jadi malam-malam bijinya dimasak dulu. Nah, pagi-pagi kan ditanam. Belandanya nggak tahu. Wah ini menanam. Tapi kenapa kok nggak tumbuh sekali ya gitu? Jadi Belandanya kan tanya-tanya ini kenapa kok nggak tumbuh sekali ini ya? Dia mungkin bilang ya nggak tahu saya sudah nanam. Ya gitu. Saya sudah menanam ini. Kok nggak tumbuh ya? Mungkin nggak cocok tanahnya misalnya. Nah kayak gitu. Nah jadi postmodern ini adalah lebih menghormati individu, lebih menghormati masyarakat. Elemen-elemennya nggak harus mengikuti single story. Nah, seperti itu. Dan nggak ada lagi kekuatan yang bisa memaksa. Tidak ada lagi kekuatan yang bisa memaksa. Nah, sekarang misalnya seberapa lama misalnya Korea Utara itu memaksa misalnya. Ya, tapi tunggulah misalnya, nggak akan lama. Iya kan, istilahnya apa ya? Istilahnya kekuatan yang begitu memaksa itu tidak akan lama misalnya. Karena masyarakat akan apa ya? Akan ya tadi itu misalnya pindah jadi tidak harus pindah saja kan gitu. Jadi nggak perlu melawan, pindah saja, pindah ke Indonesia, pindah kemana kan lebih enak. Nah misalnya jadi gitu. Jadi artinya lebih fleksibel. Oke, ada lagi pertanyaan dengan Fitria dan yang lain. Jadi orang banyak salah dengan tentang teori postmodern, banyak yang salah, banyak yang apa ya? Oh postmo. Nah, padahal sebenarnya apa yang tadi bahwa postmo bagaimana orang awalnya percaya pada komputer ini, iya kan? Kalau pada komputer. Nah, sekarang pertanyaan saya, siapa yang percaya? Ada yang masalah, misalnya masalah-masalah, lebih percaya pada tokoh agama kan ya, iya kan, menyelesaikan masalah kan gitu, misalnya, ketimbang pada saintis kan gitu ya. Ya, istilahnya ya ada porsi masing-masing lah misalnya. Kalau orang bicara tentang corona ya mungkin lebih percaya sama dokter kan ya.
Ketimbang kalau masalah, jadi ada porsinya, ada porsi. Tidak ini. Mungkin ada lagi. Jadi itu gambaran teori postmodern ya. Yang kemarin gambaran teori kritis. Nah, teori kritis ini agak berbeda ya. Lebih banyak mengkritik ya dulu itu ya dia. Dia lebih banyak mengkritik. Kalau postmodern itu ya mengkritik tapi meninggalkan saja. Kalau nggak cocok ditinggalkan. Tadi kan dia menolak Marx, dia menolak Weber, dia menolak apa? Dia menolak Dream, ditolak semua kan gitu ya. Nah, tetapi ya menurut saya rasional juga ya penolakannya ini ya. Kalau menurut saya nih ya. Menurut saya rasional. Oke, ada yang ini. Ada yang bertanya? Atau mungkin sebelumnya pernah mendengar istilah postmodern? Apa? Ulan, sudah pernah mendengar istilah postmodern, Ulan? Unmute, Ulan. Ya. Susah tuntutannya. Pernah, Pak. Jadi kalau yang saya tahu postmodern itu kan, kalau yang dulu pernah dengar postmodern itu kan pasca modernisme niku. Jadi yang zaman-zaman sekarang. Tapi baru tahu juga kalau postmodernisme itu ternyata antitesisnya dari teori-teori yang lama. Teori-teori yang lama yang menyerukan totalitas. Ya. Nah, kalau postmodern itu anti totalitas. Ya. Ya, jadi kalau ada gaya-gaya totalitas itu ya. Jadi apa ya? Misalnya contoh kasus. Misalnya di teorinya Marx itu bahwa buruh yang proletar itu akan tertindas, mengalami penindasan, ya, dan mengalami penindasan dan akan terjadi perlawanan kan gitu kan ya, akan terjadi perlawanan. Nah itu nggak pernah terjadi kan gitu. Nah itu maksudnya. Berarti orang sudah percaya dulu bahwa buruh itu ditindas dan akan mengalami perjuangan atau kesadaran kelas gitu. Nah itu nggak terjadi. Jadi artinya postmodern ini mewaspadai, artinya tidak begitu percaya saja statement-statement yang mengandung kepastian, maksudnya. Misalnya ada orang datang, aku akan pasti mengawinimu, menikahimu gitu ya. Kalau bosmu belum tentu kan gitu, banyak variabel misalnya, banyak mungkin, iya kan? Orang tuanya nggak setuju atau macam-macam. Jadi kalau orang percaya bahwa ini pasti akan menikah, nah itu modern. Tapi kalau belum tentu, apalagi masih ada jeda berapa bulan, berapa tahun itu, ya bisa saja putus di jalan, kan gitu ya. Bisa putus di jalan, bisa diambil orang, atau bisa meninggal, kan macam-macam. Nah, jadi kalau orang diberi mimpi, itu adalah modernnya. Tadi itu single story, yang American Dream tadi itu ya. Nah sekarang ada juga yang kuliah juga menikah, ya kan? Ada juga kuliah menikah, ada yang menikah dulu kuliah ya, macam-macam. Jadi orang ya seharusnya terserah lah istilahnya, terserah, tidak harus satu jalan ya maksudnya ya. Nah itu lah. Jadi sebenarnya bagus ya, postmodern itu adalah anti terhadap kemapanan ya. Hal-hal sesuatu yang dianggap mapan, dianggap jelas, dianggap dianggap pasti ya. Nah jadi itu kalau menurut saya inti dari postmodern. Bagaimana? Pak, saya mau tanya, Pak. Iya. Kalau teori postmodern itu digunakan dalam sebuah penelitian, ngonten nggih, Pak? Itu jadinya dalam penelitiannya itu gimana, Pak? Apakah
awalnya menggunakan sudut pandang teori-teori yang lama, terus kemudian apa ya kasarannya dipreteli, diobrak-abrik ngoten ta Pak, pakai sudut pandangnya postmodern ngoten. Oh ya, tidak juga. Misalnya teorinya Foucault kan banyak digunakan postmodern ya. Foucault, teori Foucault tentang apa ya? Tentang relasi kekuasaan dan pengetahuan misalnya. Dalam hidup kita ini kebanyakan adalah relasi kekuasaan yang muncul ya. Tidak, nah ya, jadi penundukan melewat kekuasaan. Makanya tadi kan sains tadi kan kelihatannya kayak netral ya, menurut beberapa tokoh tadi. Sains itu kelihatannya netral. Tetapi menurut Foucault, sains ini tidak netral. Sains ini justru malah membelenggu manusia kan gitu. Iya, kan gitu, membelenggu orang. Nah, contohnya gini, misalnya dulu sebelum adanya kedokteran, lalu ada apa? Sebelum ada kedokteran, lalu sebelum ada psikiatri, belum ada apa? Istilahnya psikolog ya. Itu orang-orang gila itu biasa hidup di masyarakat, orang-orang gila itu. Iya kan? Orang yang dianggap gila loh maksudnya. Itu biasa hidup di masyarakat. Nah, setelah adanya ilmu kedokteran, ada ilmu saraf, ada psikologi, lalu ada apa? Ada psikiatri itu, orang-orang gila ini dijadikan satu kan ya, dijadikan satu untuk dipelajari gitu ya. Untuk dipelajari kata Foucault ya. Tujuannya bukan untuk untuk menyembuhkan, tapi untuk mempelajari. Mempelajari perilaku itu dan nanti akan ketemu ilmu. Nah, ilmunya nanti digunakan untuk menundukkan Anda yang dianggap yang tidak gila-gila ini misalnya. Tahu saja ini. Jadi paham maksudnya ya. Jadi orang gila tadi itu dimasukkan ke dalam rumah sakit khusus untuk dipelajari. Nah, ketika mempelajari orang gila ini kan apa? Mendapat ilmu kan ya, mendapat pengetahuan ya tentang perilaku manusia kan. Nah, tentang psikologi. Nah, itu nanti digunakan untuk menundukkan Anda ilmunya itu. Nah, makanya kenapa ketika orang gila itu dimasukkan dalam sebuah apa ya? Misalnya gini, Fitria misalnya, Fitria ini misalnya mengalami apa ya? Mengalami histeris dan apa ya? Goncang jiwanya gitu misalnya. Karena tidak ikhlas tentang keadaan misalnya gitu. Tidak menerima. Nah, lalu misalnya Fitria ini dijauhi masyarakat, dijauhi orang. Semua orang kalau berhubungan dengan Fitria itu diginikan. Itu jangan dihubungi gitu. Itu gini loh orangnya itu. Itu sekitar 2 tahun. Kira-kira bagaimana kondisinya Fitria? Gila beneran, Pak. Iya kan? Gila beneran. Nah, justru ketika orang-orang gila itu dikumpulkan bersama orang gila akan menjadi apa? Apa? Menjadi lebih gila, Bapak. Semakin apa? Semakin hilang ya. Karena Waras, Pak. apa? Nyambung. Kenapa? Bulan. Seharusnya lebih waras, Pak, soalnya nyambung. Ngomongnya nyambung, bisa saling curhat. Ya semakin nggak waras sih karena nggak nyambung, nggak ada yang nyambung sama sekali. Justru kalau orang gila itu misalnya depresi itu masih bisa ajak ngomong, masih diajak, mungkin dia masih bisa rileks ya, masih bisa dipertahankan. Tapi kalau semua orang sudah mengginikan lalu apa? Nah, saya pernah bertanya pada orang gila di jalan. Saya tanya, Pak, ini saya nggak tahu. Tanya ke orang gila itu ya. Itu berapa kilo Pak? Misalnya dari Unes Alida ke ini. Saya mau ke Lamongan misalnya. Dan itu kan saya harus belok. Nah itu berapa kilo? Orang gila itu mengatakan 2 kilo. Nah di seberang sana itu semua orang gini, itu jangan ditanyai, itu orangnya gini. Nah, gini. Tapi saya sudah terlanjur sudah bertanya dan mendapatkan 2 kilometer maksudnya. Lalu saya tanya sama bapaknya yang gini tadi itu, Pak, berapa kilometer Pak? Saya itu 3 kilometer Mas. Nah saya penasaran juga karena yang benar yang mana, orang gila atau yang dianggap gila gitu misalnya. Saya waktu itu pakai sepeda motor dan saya lihat ininya, meterannya itu ternyata yang benar itu orang gila tadi itu.
pas 2 kilometer belok itu. Nah, kalau gini bagaimana? Ayo. Dia bisa, kan gitu. Dan sebenarnya kesadaran orang gila itu juga ada level-levelnya ya. Level yang paling diingat orang gila itu apa? Yang paling diingat orang gila itu apa? Terakhir. Yang paling diingat orang gila itu apa? Namanya, namanya sendiri. Namanya sendiri. Wah, namanya lupa itu Mas. Sampai tanya orang gila namanya siapa? Lupa, Pak. Mungkin itu Pak hal yang paling menyakitkan pikirannya, yang paling diingat. Soalnya kan kadang-kadang orang gila suka ngomel-ngomel sendiri di jalan kayak gitu Pak. Yang paling menyakitkan orang gila karena dia sudah terlalu disakiti, nggak ada yang paling menyakitkan. Yang paling menyakitkan. Ya, yang paling diingat orang gila itu adalah angka. Angka. Makanya kenapa orang-orang yang togel itu kan tanya, ada orang gila, angka berapa? Nomor berapa yang muncul gitu ya? Ya, jadi itu. Ya, paham maksudnya. Jadi kalau ada orang gila jalan itu kan ditanyai angka nomor piro rek yang muncul gitu ya. Dia kan jawab 44 misalnya. Ya kan. Angka itu paling yang diingat tuh. Bukan yang lain, tapi angka yang paling diingat. Oke. Itu. Jadi gini, itu kan tadi kan kenalan postmodern ya. Nanti ada beberapa postmodern mungkin menurut. Nah, itu nanti coba tak buat videonya ya. Nanti coba teman-teman lihat di YouTube dan sekaligus nanti siapa yang untuk presentasi minggu depan ya. Iya, mungkin ya. Jadi ini postmo dulu aja, nanti ada beberapa tokoh yang seperti ini ya. Nanti coba saya buatkan video aja. Seperti ini ada Lyotard. Ya. Ada Lyotard ya, Lyotard. Ada Budila. Nah, termasuk Habermas yang kemarin ya, itu coba nanti buatkan video pendek-pendek ya. Nanti teman-teman bisa lihat di sana, lalu diputuskan. Yang tadi di RPS itu kan kontribusi teori ya, teori postmodern terhadap pendidikan ya, dan kontribusi postmodern terhadap social studies. Nah, nanti coba tak buatkan juga yang kritis ya tentang Habermas itu ya. Loh ini usia berapa ini, Rati? Anakmu usia berapa? Ini bulan Mei nanti 5 tahun, Pak. Kok hampir sama, Rati ya? Kenapa, Pak? Hampir sama wajahnya. Wajahnya hampir sama, Rati. Bangun tidur, Bapak ngapunten. Wajahnya lah hampir sama ya. Halo. Sorry, ini ada telepon. Ya nanti saya ini ya, mungkin ini dulu aja.